Ya kalau bahasa orang kita nakal lah, masuk lah kan. Masuk nih barang, kita beres-beres, kita rapiin, kita bongkar, nyalain lampu. Ada salah satu lampu yang saya bilang meledak itu kan nggak dinyalain kan. Di situ semua nyala, aman-aman aja. Saya beres-beres, kejadian beres-beres itu. Nah, truk itu pas mau pulang mati bang. Ya, truk itu mau pulang, padahal itu truk kalau dibilang semua itu bagus, rapi, bisa mati. Nah itu bang yang saya bilang. Si Lea katanya dia itu saya belum lihat pertama ya, tapi dia ngasih tahu si Lea geng dulu pak, jadi itu tangan gede. Nah seolah-olah itu di truk itu dipegang bang. Untung ada lo nih gitu. Tolong gitu ya. Mengapa? Ya baterai gua kecil gitu kan. Muka pucat nih. Nggak lama pas saya habis lihat itu ada suara lagi. Kirain saya mah yang anak-anak buah saya. Tapi suara cewek kan aneh. Nah di situ nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, kali ini narasumber kita mau cerita tentang pengalaman beliau ketika kerja selama kurang lebih itu 3 tahun di salah satu pabrik roti di daerah Bekasi. Nah, jadi selama pengalaman beliau itu ketika bekerja di pabrik roti itu, jadi mengalami berbagai macam mistis nih, seperti melihat ada leak, ada kuntilanak, dan pocong. Nah, gimana keseruannya? Langsung kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Denny. Halo Bang Denny. Gimana kabar ya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi mau cerita tentang pabrik roti nih Bang. Bekas pabrik roti. Bekas pabrik roti yang kita diami di situ untuk menjalankan pabrik untuk welding atau buat gas ya, tabung gas 3 kilo. 3 kilo. Iya. Okay. Nah, disimpan dulu ceritanya nih. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Denny di sini, caranya gampang banget. Langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Denny. Jadi gini, awalnya di tahun 2000, mungkin 2007 atau 2008 ya. Nih saya dikasih kepercayaan sama bos. Gitu. Dikasih kepercayaan sama bos untuk menjalani sebuah kalau dibilang CP ya. CP. Di mana ibaratnya kita nih buat produk yang namanya tabung gas 3 kilo. Nah, di saat kita jalan ini kita cari tempat. Kebetulan kita nemu ada tempat yang dekat dari daerah Bantar Gebang ini. Nah, suatu saat itu saya nanya di situ, oh ini di bekas pabrik roti katanya. Kita cek, berawalan kita cek sih aman-aman aja, aman-aman biasa lah. Terus tempat oke gitu kan. Karena kita juga kalau misalkan dari PO-nya aja kan itu nggak sampai yang namanya lebih dari 2000-an lebih, jadi masih bisa terjangkau gitu. Jadi kita kita deal. Dari bos kita juga oke. Nah akhirnya berjalanlah kita di sana. Berjalan sehari mungkin saya ngecek itu kita bersih-bersih semua. Keadaannya juga pertama sih kalau kita lihat sih emang nggak terlalu kotor, nggak terlalu juga bersih, cuman agak sumpek aja gitu. Di sana sih nggak ada pertama kejanggalan, aman-aman aja. Tapi berawal kejanggalan itu pas kita disuruh sama bos untuk selalu menjaga tempat itu. Jadi ibaratnya kalau kita dipercaya ya, karena depannya itu ada warung bang. Nah di situ ada warung, selalu kita ngobrol sama abang itu di situ. Kita ngobrol bareng kopi itu kita sering nanya kan. Nah dari situ berawalnya dia bilang cerita di sini pabrik roti makanya dia tutup, kayaknya ada something nih. Dia bilang gitu. Cuman bang saya sih bukan nakut-nakutin. Waduh kata saya,
Saya mah di sini mah kerja, nggak ada urusan ke situ kata saya. Saya abaikan aja lah dia bilang cerita kayak gitu kan. Nah di saat kita habis ngobrol itu jam sekitaran jam 9 malam kita nunggu barang, maksudnya nunggu alat-alat gitu kan. Kita kan masih kosong nih, alat-alat nunggu, kita beres-beres semua, lampu semua. Nah itu keadaan yang saya paling bener-bener agak sedikit takut itu, lampu itu yang aneh kok bisa kayak gimana ya kalau dibilang redap-redup. Redap-redup kayak konslet tapi nggak konslet nih. Ya maksudnya dibilangnya kalau saya sih gitu, wah konslet kali nih. Wah nggak mungkin sih Pak, sekarang ini kita udah cek juga nggak ada masalah. Coba diini lagi. Coba Mas Denny dicari tempat di mana skalernya atau apanya itu mungkin ada yang digigit tikus ke atau apa gitu, kena air tuh. Oh siap Pak, kita cek. Nah, kebetulan saya ada 3 orang, di situ ada engineeringnya, ada juga istilahnya maintenance-nya. Jadi engineering sama maintenance di situ ada 2. Nah di situ saya nanya sama bapak engineering saya tuh di situ, Pak, ini minta tolong Pak, ini saya kan kurang terapi kenal karena beliau udah agak tua ya kan. Jadi saya panggil bapak, Pak, ini saya minta tolong Pak. Itu katanya konslet Pak. Oh ya udah saya cek. Tadi bilang tuh. Dia cek. Aman kok, nggak ada masalah kata dia. Aduh kok bisa ya. Jadi saya keadaan masih mati ya. Maksudnya pas udah kedap-keduk saya matiin gitu. Nah saya coba lagi nyalain lagi. Nah itu beda Bang. Jadi pas udah dia begini apa sih ngeredup begitu langsung dar meledak. Nah dari jam 9 sampai jam 11 lah. Dari jam 9 sampai jam 11. Nah itu udah mulai nih. Wah ini barang belum nyampe kan gitu. Biasanya emang kalau barang kalau istilahnya tempat-tempat itu istilah apa sih namanya kalau dibilang buat barang itu biasanya kita di atas jam 12 malam atau jam 1 biar ada keamanannya, biar nggak terlalu mengganggu lah gitu. Nah datanglah itu sekitaran jam 12 kalau nggak salah, jam 12 atau jam setengah 1 lah. Nyampe jadi mesin semua alat kita nyampe itu meledak. Kita ngomong, Pak itu masih meledak. Nah emang belum diberesin. Nah bagaimana mau beresin, sedang maintenance sama engineeringnya juga bingung. Soalnya ini nggak konslet gitu. Tetap namanya bos kan nggak mau tahu kan gitu. Ya tolonglah bagaimana kamu Den supaya istilahnya ini biar beres. Ya maksud saya sih gampang Pak, kalau misalkan mau beres-beres aja mah karena saya kan. Tapi kan ini kan posisinya Pak. Mungkin ada something kali Pak, saya dapat tahunya dari tukang warung. Udah jangan dipercaya tukang warung. Itu kalau dia, orangnya emang orangnya ini banget dia kan. Oh ya udah Pak, kalau begitu saya begitu aja, udah ikutin cara dia. Kita ngomong, udah Pak, masukin aja dulu. Ini kan posisinya agak gelap. Saya gitu kan. Jadi adalah salah satu yang lampunya itu agak kelihatan lah redup gitu. Tapi masih kelihatan lah. Ya udah ayo, kita masukin aja lah. Daripada istilahnya kita sama bos diomong-omongin kata saya gitu. Yang penting ini alat semua udah ada kata saya gitu. Terus saya ngerapiin. Udah akhirnya saya masukin paksa ceritanya. Saya masukin paksa. Dari situlah berawal yang saya udah mulai, aduh ini kok makin aneh. Ini alat udah masuk, kok kita kayak capeknya itu beda. Gitu. Kayak kok nyesek gitu. Jadi kayak ada tekanan di sini nyesek gitu. Terus kayak napas itu kita kayak seolah-olah itu nggak ada udara gitu. Kayak begini gitu nggak bisa gitu. Kayak kita ngap-ngap gimana sih? Kok jadi kayak ngap gitu. Padahal kita nggak capek gitu, nggak keringat nggak apa gitu. Tapi kok ngap-ngap gitu. Wah ini kok makin nggak beres ya, ada apa ya gitu kan gitu. Itu belum menonjolkan sesuatu dan ada suara pun belum ada sama sekali. Di saat itu saya sampailah jam 3 pagi persis istirahat dan nggak ada lah yang pecah-kucik lah atau istilahnya di dalam situ udah nggak ada. Kita rapiin, kita taruh aja gitu kan karena posisi barang itu memang berat gitu kan. Kita sudah beres, pakai power clip udah pada dingin, udah beres. Kita ke pos ceritanya. Ke pos, kita ngobrol-ngobrol santai, kopi gitu. Kita ngobrol lah. Pas kita ngobrol begitu, keadaannya mungkin ada sekitaran 15 menit lah. Kita lagi ngobrol enak-enak, ada suara Bang. Gitu. Ada suara, itu terdengar
pertama itu kayak suara nangis. Jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi. Biasanya kan kalau ini kan harusnya gitu ya, harusnya kita misalkan mengerjakan atau mungkin kita karena fokus. Jadi dia bukan menampakkan tapi mendengarkan gitu. Jadi kita nih yang denger hampir semua, cuman pura-pura nggak ngeh gitu. Kita pura-pura kayak pokoknya samar-samar nangis. Gitu kan. Terus saya diem tuh. Terus nggak lama itu pada diem juga. Akhirnya saya beraniin tuh ngomong. Kenapa bang? Enggak katanya. Emang denger? Lah kok kirain saya doang nih yang denger. Emang pada denger ya? Suara nangis ya? Iya. Tanya gitu. Cuman kan saya bilang. Adalah yang tukang warung itu datang. Kenapa nih? Tadi kayaknya pada teriak-teriak kayak gitu. Bang, sini deh bang. Maaf nih bang. Mengganggu nih bang. Saya mau nanya. Tadi barusan ada yang nangis. Kira-kira apa ya? Mungkin ada warga dari sini. Mungkin ada yang nangis atau gimana. Ada masalah atau gimana. Kita bilang gitu. Oh enggak. Nah dia bilang emang. Kan udah saya bilang tadi. Sama sampean. Gitu. Saya udah ngomong. Ini pabrik dulu memang bagus. Banyak rame. Istilahnya. Ya pokoknya dia up lah. Tapi ada salah satu orang yang mungkin jahat di sini. Nah ini dikasih apa saya nggak tahu. Cuman akhirnya itu orang itu mungkin sakit hati, ya kan, dibikinlah nih pabrik ini biar hancur gitu. Dia bilangnya sih, saya nggak tahu itu masalah itu. Oh begitu, iya. Nah kita mah nggak paham kan dengan bahasan itu. Terus itu kenapa pabrik kok bisa tiba-tiba bangkrut atau istilahnya nggak ada ini. Nah itulah. Katanya dibikinlah bangkrut di sini, ada aja kejadian, adalah kesurupan. Nah pas itu kan katanya ada yang kesurupan, ya kan macam-macam lah katanya. Nah itu dari situ dia ini nih sering banget nih datang ke situ. Tapi datang ke situ pun banyak orang yang dia curiga gitu. Maksudnya yang bersangkutan itu dulu yang ada kerja di pabrik itu ya kita nggak tahu siapa. Dia ceritanya abang ini, terus dia bilang, nah itu udah tuh mulai tuh ada yang tinggal katanya satu-satu katanya. Ya itu juga satu-satu juga kita nggak tahu juga kan karena kita kan dapatnya omongan nih gitu. Meninggal satu-satunya itu pertama sakit awal. Jadi ini sakit dulu, dikasih sakit berapa bulan nggak sembuh-sembuh katanya. Ya di sekitar kerja. Nah maksudnya mungkin kayak tahunya sih beliau sih ngomongnya karyawan ya. Ngomongnya beliau karyawan, cuma saya nggak tahu nih. Cuman saya dapat omongan dulu pertama beliau tuh. Terus katanya sakit. Terus hampir berbulan-bulan nggak sembuh. Terus akhirnya meninggal satu. Itu mah biasa aja, mereka masih oke-oke aja. Terus nggak lama lagi ada lagi yang sakit lagi. Tuh. Nah sering ada berapa kali sakit, tiba-tiba kok ada aja nih benturan di pabrik roti itu. Pabrik roti itu sedikit-sedikit semakin lama makin turun. Atau istilahnya pendapatannya makin turun gitu. Entah macem-macem, entah pokoknya ada aja lah kendalanya. Di saat itu orangnya yang tersebut itu pernah mengundang sesuatu atau orang di situ, orang pintar lah katanya. Terus katanya sih orang pintar itu sampai meninggal katanya. Ini mah baru katanya. Saya mah dapat infonya dari abang tersebut atau yang punya warung. Nah, udah dari situ ya udah kan kita bilang sampai sekarang orang-orang yang punya pabrik roti ini memang kita minta di sini untuk menjadikan pabrik atau CP ini. Saya bukan minta dari yang bersangkutan atau yang punya pabrik roti ini, tetapi dari mungkin ponakan atau saudaranya gitu. Karena saya pas ngobrol itu dia ngomong masih ada sangkut paut sama keluarga, kata saya gitu. Oh gitu ya bang ya. Iya. Akhirnya saya udah beresin obrolan gitu sama dia, sudahin. Terus saya ngomong, berarti ini di sini banyak dong. Ini udah berapa tahun tinggal, kata saya gitu. Saya kan kemarin-kemarin kan nggak pernah bertanya, karena soalnya kita mencari aja di mana yang kita emang butuh buru-buru gitu kan. Kita mau bikin project ya harus diburu-buru ya, pokoknya kita mau dapet hajar aja kan gitu. Udah ya mungkin kalau dibilang hampir mau masuk 6 tahun 7 tahun lah dia. Hampir 6 tahun 7 tahun tak terisi dia bilang. Cuman sih ada yang bersihin. Emang ada yang saya kalau manggil aki-aki mulu. Gitu kalau saya panggil kan. Saya pas emang aki-aki itu ngomong yang dijadiin di situ itu kalau sama kita itu sapam gitu. Ki, emang bener Ki itu yang diomongin sama si abang.
Lah, gue mah katanya emang bener itu katanya. Kita mau ngomongin makanya lu kirain gue mah takut, lu mah kagak kata dia gitu. Kalau saya mah namanya di sini mau kerja, mau ngapain? Kalau di sini mah ibaratnya saya mau kerja nggak ada pikiran ke situ. Cuman ini kenapa ada yang nangis kata saya gitu kan. Balik lagi nih kita ya bilang gitu. Ya udahlah pokoknya mah di sini mah yang mending mah kalau kayak kita mau permisi aja dah gitu dia bilang. Selama dia di situ pun dia nggak pernah diganggu. Mungkin diganggu pun dia kan udah biasa kan. Saya bilang udah deh kita mah Bismillah udah. Saya bilang gitu. Ikutin dah aturan main kata saya. Nah subuh saya udah kebelet kencing nih ceritanya. Ente nggak tidur. Mau tidur gimana? Ini mah nggak bisa tidur. Apalagi ini jadwal udah padat begini. Ini project dikit lagi. Barang mau datang lagi. Barang mau cepet datang gitu kan. Kita mau bagaimana? Ini harus beres besok ini. Belum tentu lampu masih meledak begitu kata bilang gitu kan. Ya udah deh katanya. Udah, Bang, kencing di mana ya? Ani dari tadi nih belum tahu nih kamar mandi. Anterin lah Bang. Buat tatonya tuh lusuh Bang. Tapi ada tempat itu luas. Nah, Ani itu ngelihat pertama itu depannya aja kan, sama di dalam. Emang posisi saya mah pengennya di dalam aja gitu. Tapi di depan tuh nggak di sampingnya itu saya nggak tahu kalau itu ada lapangan lagi gitu. Waduh, ini nggak kekontrol sama kita gitu. Emang saya kan berdua waktu itu nyarinya. Saya masuk ke dalam, teman saya yang keluar. Teman saya nggak tahu, dia ngasih tahu apa, gimana aja dia nggak ngerti. Cuman kalau kata dia cocok, dia bilang. Ya udah, akhirnya pas saya ngeliat, wih, tempatnya kalau pas lagi malam atau subuh begini serem juga kata saya gitu kan. Emang bener-bener parah Bang, itu parah di situ. Jadi kayak limun-limunan. Kayak bilang, saya membersihinnya paling utama di depan, jadi di dalamnya aja gitu. Di sini saya nggak ngeliat gitu kan posisinya. Salah juga saya emang. Ya akhirnya masuk di kamar mandi di sini Pak. Iya, udah deh, udah gitu kan. Kita mah udah takut ya kan. Takut berinding di sekolah aja gitu. Wah, mudah-mudahan yang tadi nangis nggak dipakin gitu. Akhirnya kita mah kencing gitu. Kan ada tiga kamar mandi nih. Itu yang satu kirain saya si Babe ini yang nganterin saya nih. Itu bunyi dak, pintu kayak dibanting dak. Biasa aja lah kata saya gitu kan. Orang kencing gebraknya kencang banget. Ani mah nggak kaget gituin. Nggak jawab, sama sekali nggak jawab. Kata saya kok nggak jawab. Tak taunya tuh saya abis dianterin dia ninggalin Bang. ninggalin sendirian. Itu gedebrak kenceng, saya kaget. Kok nggak ada jawaban gitu. Ya cuma asik aja udah biarin. Pas sudah selesai keluar tengok saya sepi kayak gitu kan. Waduh nggak beres nih kata saya. Saya udah langsung pikirannya udah pengen nggak macem-macem. Tapi kan namanya mindset langsung branding lah kita kan. Wah kuduk. Wah nggak beres nih tempat ada saya gitu. Tapi saya udah nih project mau bagaimana lagi. Kita udah teken kontrak lagi di sini kan udah deh. Apa boleh buat kita kerjain aja lah. Kata saya bilang itu Bismillah ya udah gitu kita bilang. Yang penting kita udah tahu nih caranya atau istilahnya bagaimana kesopan santunan kita kan gitu. Ya udah akhirnya kita berjalan lah tuh. Pertama memang pas dateng awalnya barang paginya nih, setelah saya paginya, kira-kira jam 9 lah, jam 9 pagi. Itu emang udah nggak ada masalah, aman. Paginya kita beresin tuh, dari jam 9 pagi, kayak lampu, semua. Kita beresin Bang. Kita beresin, kita rapiin, kita cari nih wattnya yang paling gede. Ibaratnya gitu. Biarin yang mau mahal, mau apa, yang penting gede. Gitu. Supaya ibaratnya ini bener nggak nih dari konsepnya bener listrik atau bukan. Saya. Kita bikin yang gede, biarin. Bikin yang gede, kebetulan selesai. Kita nyalain lagi nih Bang. Yang satu kalau nggak salah di agak sedikit pojok meledak Bang. Buar. Meledak. Itu asli meledak buar. Jadi bener-bener dibilangnya aneh tapi itu nggak konslet. Gitu. Nah di situ bilang engineering saya sama tenan saya, ini bagaimana udah deh kita bingung. Pak ini kita bingung gimana nih? Saya bilang. Ya udah gini aja itu kita bikin di situ itu kayak model ibaratnya kalau kayak kita itu gerinda buat dia di situ tuh buat gerinda aja. Jadi kalau misalkan di situ kan nggak terlalu ini tetap masih kelihatan kan kata dia gitu. Buat gerinda aja deh di situ buat repair kata dia. Oh ya udah deh
Habisnya mau bagaimana gitu kan, ini yang mahal aja bisa meledak. Kalau kita taruhin terus pasti meledak terus. Berarti ada something di sini gitu. Itu belum nunjukin bang, belum nunjukin sama sekali. Kita aman-aman aja, kita bikin lah itu semua, alat-alat kita semua kita bikin, istilahnya kita satuin bagaimana ininya ya kan, mana mestinya, misalkan di barang buat di sini, ini di sini, kita bikin lah semua di situ. Disitulah apa namanya, kita mulai. Ini udah semua area ini bagus, ini udah semua, kita udah pecak semua, udah beres. Dari situ kita tes ceritanya. Datanglah barang sekitar jam 3 Pagi. 3 sore. Oh, sore. 3 sore. Datanglah barang jam 3 sore, cuman kecil, dikit gitu. Maksudnya cuman ngetes lah ya, pengetesan aja. Ayo kita coba deh, ini barang bagus apa enggak, dan alat bagus apa enggak. Ya udah, kita tes ceritanya. Kita coba, kita bikin, aman-aman ya bang. Aman, jam 3 sore itu aman. Sampai aja juga aman. Kita kalau nggak salah itu total tesannya itu cuman 30 piece. Masih 30 piece. Itu aman-aman aja. Nggak ada kendala, nggak ada masalah, dan ya pokoknya kayak kita kerja aman lah gitu. Di saat itu saya udah bilang, wis mantap, cakep, aman, kayak bilang gitu. Berarti apa yang dibilangin itu berarti nggak ada sesuatu dong gitu. Orang aman-aman aja, kita bilang gitu. Menjelang maghrib, saya memang rencana mau balik atau pulang. Pak, saya mau izin pulang pak. Kamu di sini coba seminggu dulu. Karena apa? Di sini kan semua harus di-prepare, semua harus diberesin. Jadi kamu harus ngelihat. Jadi saya disuruh. Kenapa saya bukannya teman saya aja gitu kan? Saya kan ada 2. Kenapa nggak ada teman saya aja? Nggak usah. Kamu saya yang percaya. Dia bilang gitu. Ya udah. Akhirnya saya nurut. Ya udah pak. Yang penting kan paham kan? Oh iya paham katanya. Saya ngerti. Jadi bos saya ini memang punya proyek-proyek bang. Di mana aja gitu. Jadi bos saya itu nggak stay. Jadi nggak pernah stay di tempat, dipercayakan 1 orang atau 2 orang, udah lepas. Seperti itu. Bila mana ada dana atau apa, baru transfer gitu aja. Dia sistem gitu aja. Gitu. Nah akhirnya, ya udah pak, memang bapak mau kemana? Kalau nggak salah terakhir itu dia ngomong ke Blok M, saya mau meeting. Dia bilang gitu aja sih. Oh ya udah pak. Akhirnya saya keluar, aduh, gue nggak pulang-pulang, ada saya gitu kan, tukang kopi gitu, sama si abang, bang, aduh, saya mau ngopi bang, emang apa nggak pulang-pulang ini, aduh. Ya udah bang, namanya dikasih kerjaan, kerjain aja kata dia gitu. Iya dah bang, mau gimana lagi kata saya gitu kan. Terus saya ditinggalin saya sama teman saya akhirnya tuh. Bang, aneh pulang dulu ya. Waduh jangan gitu lah, ini gue bagaimana? Masa gue ditemenin sama Abe ini hati-hati aja gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya. Aduh berdua doang bang akhirnya. Saya berdua doang itu di situ. Ya udah deh. Mau gimana lagi namanya kerja kan, saya dipercaya, dia nyapamin lagi kata saya gitu. Soalnya barang mau nyampe bang, gitu kan. Saya ditelepon sekitaran jam 8 sore, Den, nanti itu barang mau datang kira-kira sekitaran jam 12 jam 1 malam. Itu, ini barang 500 piece, kata dia. Ini kan kamu udah mau siap? Oh, iya pak, saya siap, bilang gitu. Ya udah. Di situ ada nggak anak-anak? Nggak ada pak. Mau bagaimana ini? Barang mau datang. Saya bilang gitu. Sedangkan yang anak-anak yang kita mau ajuin aja kan udah pada dipulangin. Bagaimana ini? Kata saya gitu kan. Ya udah ntar bilang aja sama ininya mandornya katanya. Mandor yang satu kan ada tuh mandor yang dari pihak manajemen lagi kan beda. Kita manajemen beda-beda gitu. Oh ya udah siap. Kata saya gitu kan. Hubungin lah mandornya kan. Bang minta anak buah nih buat nanti kita mau bongkar barang gitu. Soalnya mau datang sekitaran jam 12 atau jam 1 malam kata saya. Oh ya siap pak. Ntar saya luncurkan. Berapa orang pak? Kata dia. Ya mungkin bangsa 4 atau 5 lah. Kata saya cukup. Karena cuma 500 piece kok. Oh ya udah siap. Saya tunggulah. Datanglah itu nggak sekitaran udah jam segitu. Saya nggak mau berani tuh. Nggak masuk saya. Jadi masih di warung kopi aja. Rebahan tiduran di warung kopi aja itu. Nggak masuk bang. Soalnya bukan apa-apa kita ngerasa aja gitu. Waduh. Jadi di situ pengen saya disugesti saya tuh udah nggak ada pikiran ke semana-mana gitu. Jadi ngobrolnya ngalur ngidin ngalur ngidin ngulen aja lah gitu kan. Nah dia itu ngobrol-ngobrol aja nih sama si abangnya sampai panjang lebar kali tinggi. Jadi kan nggak ada omong-omongan masalah-masalah kesana gitu. Nah selesai dari situ datanglah sekitaran jam 12 tank itu nyampe barang. Emang kan di situ wajib malam. Nah
karena sekitarnya itu masih banyak warga gitu. Kita kan belum, ya maaf ya kalau misalkan kita bikin pabrik kan harus ada uang ini dulu kan, uang dulu. Nah ini kan kita enggak langsung gitu ceritanya, tanpa obrolan sama warga nih gitu. Ya kalau bahasa orang mah kita nakal lah gitu, masuk lah kan, masuk nih barang kita beres-beres, kita rapiin, kita bongkar, nyalain lampu. Ada salah satu lampu yang saya bilang meledak itu kan nggak dinyalain kan, di situ semua nyala, aman-aman aja. Saya beres-beres, kejadian beres-beres itu, nah truk itu pas mau pulang mati bang. Truknya? Ya truk itu mau pulang, padahal itu truk kalau dibilang semua itu bagus, rapi, bisa mati. Sekitar jam 2 malam. Pas mau pulang? Pas ya itu, kayak kita udah pada beres nih, jam 2-an itu udah ya tinggal udah ngerapiin kan, udah beres dari truk, turunin. Itu truk pas dia mau balik mati. Kok nggak bisa ya? Pak, minta tolong ini. Kok truk nggak bisa ini ya? Coba dicek aja sama dia. Semua apa yang dicek sama dia. Aman. Nah di situ kita ganjal lagi. Saya nih pertama yang awalnya kita udah pada beres-beres, anak yang orang-orang juga saya udah beres-beres, anak gue saya udah beres-beres itu pada ngomong, waduh bang, kok serem amat ya? Ya beneran nih, Pak, ini minta tolong Pak, ini nggak mogok nggak apa Pak, demi Pak, ini mobil masih bagus, masih ini. Waduh gimana ya, gitu juga bingung kata saya gitu. Coba diakalin nggak bisa. Nah adalah yang salah satu dari si AB ini, yang saya bilang aki-aki ini, kucuk. Kenapa bang? Mobil gak nyala-nyala. Diliatin sama dia. Oh pantes, itu doang ngomongnya. Pantas mah apa be? Enggak, lu mah nggak tahu gitu kan. Sama dia ngambil air, disiramin aja tuh di dalam truknya, dalam dang truk, disiramin, terus palanya sama mesinnya itu disiramin semua, diputer sama dia, beres. Coba Pak, nyalain Bang, dia gitu, bukannya Pak ya, Bang, nyalain Bang, nyalain tuh dia, hidup. Gitu. Kayak itu dia. Nah, ini mungkin si aki-aki ini atau si babe ini mungkin ada kelebihan dan bisa kan mungkin. Nah, saya juga langsung penasaran, kok iya ya aneh, kenapa bisa mati? Terus dicipratin dong hidup nih gitu. Saat itu saya belum nalar tuh, maksudnya bingung lah gitu. Pas itu selesai dia pergi, ya kan, itu juga udah tuh super truknya juga udah wah kapok gue dimari-mari begitu dia ngomong kan. Kita udah ngasih cecepan deh ini buat rokok, beres, kita ngobrol sama tuh si Abeng. Abeng nggak apa. Aneh langsung ngomong gitu tembak. Emang ente mau kasih tahu karena ente takut. Dia bilang gitu. Nah itu bang yang saya bilang. Si Leak katanya dia ya. Itu saya belum lihat pertama ya. Tapi dia ngasih tahu. Si Leak yang julur panjang kata dia. Jadi itu tangan gede. Nah seolah-olah itu di truk itu dipegang sama dia. Seperti itu. Jadi nggak bisa nyala. Gitu. Nah di situ kan kita kan makin ini lagi. Tapi kok sama babe kok bisa diinin? Ya dia mah temen gue. Kalau bahasa kita begitu, karena dia udah biasa di situ kan untuk jaga tempat situ. Oke, kita nggak kita pikirin. Cuman kan kita pas dapat cerita itu kan langsung dapat mindset lagi. Astaga, ini makin serem lagi gitu kan. Saat cerita kayak singkat cerita, dapat kita mungkin sekitaran itu tanpa kita sadar bang ya, itu sampai sekitaran udah masuk 2 mingguan lah kalau nggak salah. Itu yang benar-benar fatal kalau menurut saya tuh. 2 mingguan di situ, itu saya di mes, itu mes sudah dirapiin sama saya, sudah dibersihin sama saya. Itu mes yang dulu, yang biasanya saya sering tidurin atau tumen-tumenan itu aneh terus. Entah itu pintu gedebrak, entah itu kaca, kan ada kaca nako, itu kaca nako bisa krak. Nah itu pikiran saya dikerjain sama teman-teman saya atau anak buah saya di situ. Kan saya bikin 2 shift. Nah kebetulan saya di bagian malam. Nah, saya kebetulan di situ masuk, kok biasanya saya tidur di situ aman-aman aja, kok tumben-tumbenan kok ketak gitu. Nah terus itu juga kedebak. Akhirnya kita bilang keluar lah, wow dengan gayanya saya kan.
Weh, siapa ini? Lu mana iseng apa bagaimana? Pada bangun kan setan. Kenapa Pak? Ada manggilnya Pak emang. Kenapa Pak? Ini kenapa ini? Kok istilahnya apa? Pintu kok gedebrak-gedebrak. Terus inacan aku kok bisa kacrak-kacrak. Pada bercanda sama saya apa gimana? Itu di saat saya emang lagi baru mau rebahan terus tiba-tiba digituin kan kaget namanya juga. Ya emang agak capek gitu. Terus dia bilang, enggak Pak, saya pada main kartu katanya. Saya dengar makanya saya datang katanya. Pada rame kan gitu. Nah lu kata saya gitu. Ya udah. Jangan ya. Saya mikirnya ke situ aja jadinya. Paran saya udah aman, nggak ada pikiran ke situ. Kerjaan alhamdulillah semakin lama semakin naik kata saya gitu kan. Itu kalau kita dapat mungkin seminggu sekali Bang. Jadi seminggu sekali misalkan 500 naik, misalkan jadi 1000 naik, jadi 2000, paling maksimal 3000 maksimal. Nah, ini lagi bagus nih PO-nya gitu kan. Kita lagi naik masuk kalau nggak salah ke 2500. Belum sampai 3000 belum. Waktu itu 2500 yang saya ingat di 2 minggu itu. Kerjaan kita buru-buru kan. Konsisten dengan kalau nggak salah proyek di Timur kalau nggak salah, Timur Leste gitu. Jadi kita kerjaan itu harus buru-buru di tahun itu harus wajib full langsung dikirim ke Pertamina. Di situ di saat itu saya bilang, wah mana kita tidur sendiri kan. Akhirnya kita takut bareng sama teman, ngumpul bareng. Kenapa Pak? Enggak gitu. Karena emang takut, cuman gengsi aja gitu kan. Kenapa Pak? Enggak. Numpang aja ngobrol kita. Nah tumben Pak itu. Iya, jadi kagak ngantuk, ada yang debrak dia bilang gitu. Iya. Pak mau ngopi? Ya ngopi boleh, ada saya gitu ngopi. Ngopi. Ada teman kita nih atau dari salah satu anak buah kita masuk ke belakang. Itu tiba-tiba aja. Jadi posisinya dia lagi tidur, tiba-tiba bangun, tatapannya kosong, main jalan aja Bang. Gitu. Doyur aja lah kalau kayak kita kan pikiran saya gitu ya kan nggak sama yang anak-anak mungkin mau kencing. Tatonya tanpa sadar tuh dia jalan. Seolah-olah kalau kayak kita apa ya? Ya pokoknya kayak dia bangun tiba-tiba langsung nonton gregap jalan aja. Nggak ada ke belakang. Sampai jam nggak sampai jaman lah, pokoknya sampai setengah jam itu nggak balik-balik. Weh, temen lu mana? Yang tadi tidur di sini, kok nggak balik-balik setengah jam? Perasaan dia masuk ke daerah kamar mandi loh. Itu di sono kan rawan, saya bilang gitu. Omongan saya tuh emang kadang-kadang suka frontal. Terus itu rawan. Wah, masa sih Pak? Lah iya coba lihat aja. Enggak kali sama si Babe, sama si Aki gitu. Lah coba aja lihat dulu. Lihatlah. Pak, tolong Pak gitu. Teriaklah dari jauh kan. Pak, minta tolong Pak gitu. Samperin nih rame-rame ke situ. Itu dia ngadep tempat yang saya bilang kayak lapangan, rumbun gitu, agak rimbun, agak kesini agak rimbun emang. Itu di situ diem aja. Jadi dia diem kayak orang patung begini aja. Setengah jam. Tanpa ada omongan, tanpa ada ini. Untungnya alhamdulillah masih ada di daerah situ kan gitu. Dia begini aja diem. Ya kan. Kata teman saya udah digoyang-goyang, diapain, dia diem aja gitu. Akhirnya panggillah si Aki itu, si Babe. Coba panggil si itu Babe Sapam. Panggillah dia. Pasti panggil. Wah ini bocah kecapean katanya. Dibawa nih katanya begitu dia mau ngomong. Sama dia cuman ditepak doang lemes. Langsung. Dia mah ditepak emang. Tepak. Lemes langsung. Dibawalah dalam. Itu mukanya pucet Bang. Pucet Bang. Nah. Ingat kita langsung. Teng. Wah. Jangan-jangan ya apa yang dibilangin abang tukang kopi. Bener kali nih. Begitu kan. Kalau misalkan ada karyawan pasti ada yang mati atau gimana. Nah jadi kita ke bawah kan. Wah. Mana kemarin ngomong Babe ada leak katanya. Kayak serem gitu panjang leak ininya. Lidahnya kata saya gitu kan. Bener enggak ya? Udah kepikiran udah. Ya udah bawa ke ini aja kita bilang klinik ya bilang itu. Oh jangan Pak, ini mau beda gitu. Oh ya udah. Terus bagaimana? Udah ntar kasih air aja kalau kata Babe kan. Udah ntar saya yang ini beres pokoknya. Oh ya udah. Akhirnya saya minta tidur bareng sama temen. Temenin gua yuk. Ngapain? Gua mau tidur. Cuman rada-rada iseng. Akhirnya temenin lah. Nah,
Udah di hari paginya sih nggak ada masalah bang. Pokoknya di hari pagi di situ udah kejadian, saya ngelihat, saya ngecek, beliau akhirnya kayak orang meriang atau sakit gitu, nggak kuat dia bilang. Pak, saya nggak kuat pak buat kerja, ini gimana? Ya udah kamu jangan kerja dulu selama kamu istilahnya lagi sakit. Terus kamu ada kejadian apa kemarin kok bisa jalan ke sana? Nggak tahu pak, saya juga nggak ngeh. Seolah-olah saya juga ibaratnya saya bangun, tiba-tiba saya disuruh, katanya suruh. Itu saya di situ itu ngelihat kayaknya ada sesuatu pak, banyak banget pak. Itu orang di situ banyak buat, kata dia gitu pak. Ya kita nggak tahu. Waduh, ini makin gila lagi kata saya, dia omong begini. Ya pak, saya juga bingung pak, di sini ada apa ya, kata saya. Kata dia gitu. Ya udah gini aja. Ini kan omongan kayak gini jangan sampai kesebar-sebar yang lain. Ini kan kita kan ya taruhlah dari sip yang 1 sama sip 2 ini jangan sampai kita tahu. Ya bilang gitu. Kita silent lah, kita bilang gitu. Ternyata di sip 1 kayak kan sip 2-nya, dia sip 1-nya teman saya ini cerita lah ke saya, ternyata sama. Ada persamaan dengan anak buahnya. Jadi cerita lah ke saya. Den, woi, iya, kenapa? Lu tahu nggak? Anak gua ada yang kesurupan. Lah, kita gitu. Sini, apa? Belum lama lu lihat lu. Lu anak gua lu lihat begini aja yang mangkat, kata saya gitu, udah kayak yang pelok, kata saya bilang gitu. Kenapa itu? Ya sama. Waduh, gimana ini? Lah itu dia. Ya udah deh, gua kan masih sip malam nih, lu mau masih enak, kata saya gitu. Itu saya tetap bantu, Pak. Cuman kalau misalkan ini kita lihat, tapi enaknya dia emang kadang-kadang saya juga agak-agak clash lah sama dia. Cuman namanya kita di situ kerja ya bareng. Ya udah, akhirnya kejadian saya benar-benar ketemu dengan penjulurnya itu lidah. Nah, itu awal-awalnya memang saya keadaan capek dan lelah selelah-lelahnya. Kebetulan PO itu 2.500 selalu datang kan. Jam kalau nggak salah tuh keterlambatan waktu di jam 1 sampai jam 2. Keterlambatan waktu. Biasanya dia itu standby jam 1 atau jam 12. Ini diturunin, bukan diturunin, maksudnya datangnya gitu. PO itu jam 2-an sampai jam 2-an lah, sekitar jam 2 sampai jam 3. Akhirnya saya tuh beresin itu dulu, Pak. Saking udah capeknya kan kita. Udah dari malam ketemu malam lagi, pagi kadang-kadang kita juga ada spare lagi gitu. Ini datang barang, soalnya anak buah suruh beresin, saya nulis semua kan, apa semua kita cek. Kecapean lah saya tuh, kurang tidur. Kira-kira mau tidur, datang sendiri, terus saya ngomong, "Be, saya mau tidur dulu, Be." Emang kenapa? Lelah banget nih, udah capek. Saya bilang gitu. Oh ya udah, tidurlah. Baru mau tidur, Bang, yang buka pintu bau anyir. Amis. Saya pertama, sebodo amat lah. Pertama, saya buka kamar, kan ada kamar mandi tempat saya. Saya masuk ke dalam kamar mandi saya. Di mes saya itu waktu pertama saya kan yang pas 3 itu kan saya belum ada, itu ya kan masih dikunci. Nah pas ini udah saya buka, udah ada apa sih namanya, ruangan buat WC, kamar mandi. Saya masuklah di WC itu. Pas lagi beres-beres, bersih-bersih. Nah, saya masuk kamar mandi nih Bang. Saya udah masuk kamar mandi. Saya keluar. Itu bau anyir. Nah, bau anyir. Terus saya bilang, anyir gitu. Nyium-nyium perasaan saya di sini kok bersih gitu, kok ini bau anyir gitu. Lampu saya itu kedip-kedip Bang. Tadak. Setelah lampu itu kedip mati Bang. Das. Nah, itu mati kayak apa ya, jetrek di sekelarnya gitu kan. Dia tahu itu semua Bang. Nah semua itu mati lampu. Jadi itu semua mati lampu, keadaan benar-benar gelap. Satu pabrik aja itu. Gitu. Matilah nih lampu semua total, truk gitu. Di situ loh Bang baru muncul itu. Saya kaget. Di situ pas saya mau buka pintu samping kiri gitu kan, ini mau masuk kamar mandi, dia gonjrok. Nah, menjulur panjang. Nah, Allahualam saya seolah-olah tuh kayak nginjek lidahnya. Karena panjang, saking panjangnya. Gak ada merinding. Wah. Dari situ, nah kita dah ujuk. Dari dari pas yang saya ngeliat itu udah kayak orang dibilang kita gimana ya, kalau dibilang kayak kekunci gitu Bang. Jadi
kesima ngelihat terus ngomong gini, diem aja gitu, saking cegeng begini tuh, diem aja. Seberapa detik dia langsung des hilang. Baunya itu masih keserang ke hidung sampai ke otak kita. Kepala itu kayak orang diurep. Pingsan enggak bang, cuman langsung pucat muka. Darah kita itu kayak orang aja. Pucat tuh muka kita. Plek, diem aja saya langsung. Ya, ini bener enggak ya? Nyata enggak gitu? Itu sama yang jalan cuman istighfar, sama cuman badan saya tuh kayak kita gini, benar. Ya Allah, itu benar gitu. Wow, cuman karena gelap. Kita punya HP dulu, zaman HP-nya masih kekok-kekok kan. HP-nya yang cuman ada baterainya sama yang ada radionya doang kan gitu. Cuman kita kan begini doang kan, jadinya kecil gitu kan. Cuma nginterin jalan nih. Ternyata ini udah mulai ramai nih anak-anak semua yang gini. Ada suara juga ternyata. Pas ada teman saya juga ngomong, yang bukan teman sih istilahnya apa sih ya, anak buah saya ngomong, Pak, gimana Pak gitu kan. Weh, untung ada lo nih gitu. Tolong dong gitu ya. Mengapa? Ya baterai gue kecil gitu kan. Muka pucat nih bang. Nggak lama pas saya habis lihat itu ada suara lagi. Kirain saya mah yang anak-anak buah saya, tapi suara cewek kan aneh. Nah di situ nangis. Nah dia nangis gitu kan. Nah itu emang kita dengar semua, dengar. Ada berapa orang ya, kalau nggak salah 5 orang pas saya kayak orang rangkul-rangkulan gitu. Ya bilang, denger nggak gitu. Ini sip yang ini ya, iya gitu. Pokoknya rame lah kita. Wah ada suara ini ya, waduh repot nih. Ini jegerak gitu. Nah pas ada suara nangis nih kan cewek gitu ya. Emang denger bang, masih denger. Wah, denger nggak? Denger. Udah jangan diroin biarin aja. Gitu. Tak taunya yang di samping saya ini, itu di sampingnya sebelahnya. Itu pak, dia narik saya gitu kan. Ya jadi kayak saya begini kan. Nah itu bener-bener saya juga ngelihat. Nah itu jelas. Sosoknya putih apa istilahnya, emang benar bajunya putih gitu, rambutnya diberi begitu, cewek. Nah itu ada di samping, dan saya langsung buat jengkang. Ya karena posisinya dia begini, saya kaget langsung jengkang ini kan. Sana kan, wah begitu kaget, emang posisi gelap, begitu. Jengkang, nah itu kelihatan jelas banget. Nah, langsung nggak lama itu langsung saya lari tanpa dinilai, udah tuh yang pegang-pegang udah gerabak aja kan gitu. Gerabak gerubuk lah semuanya. Nah, air yang jatuh lah, ada yang inilah, terus sampai ke pos kita pada ngos-ngosan tuh. Wah gitu kan. Kenapa emang? Lu udah ngomongnya udah pada nggak ada yang beres udah. Wah nggak beres katanya. Tuh cewek ngapain di samping begitu, kata saya gitu. Lah itu nyata bang. Itu saya ngelihat sepintas itu jelas, di sininya pucat. Cuman di sininya itu mata kayak keluar bang. Itu ya kalau kita ya walau alam ya. Cuman saya bener-bener kayak ngeliat begini tuh jelas banget nih, muka sama muka gini jelas nih. Terus dia mata itu kayak keluar gitu. Ini maaf di sini itu cairannya merahnya banyak. Nah di situ airnya kecium tuh, bau anyir. Nah bau yang amis itu keluar, cium mantap banget. Baru nggak lama tuh bau kembang. Tambah lagi bau menyan. Jadi ada 4 bau atau yang masuk ke apa, yang pas keluar dari itu keluar baunya semua. Nah, kita pada samanya pada ngerasain semua. Bau nggak? Cium gitu. Akhirnya saya itu minum. Saya juga udah ini baca-baca. Wah ini lama-lama teror terus nih kalau begini terus ya kan gitu. Terus akhirnya saya langsung ngomong tuh ke teleponan jenderal saya suruh balik, suruh istilahnya beresin lagi di tempat di TKP itu karena ada masalah, karena jepret nggak tahu jepret kenapa gitu kan, sebabnya pas kita naikin ke atas tuh nggak bisa. Nah, tak taunya ada salah satu tempat atau alat kita ada yang dudukin bang. Itu ceritanya, ada yang dudukin bang. Kenapa bisa ada yang dudukin? Dari sip 1 ini ceritanya mau masuk gitu. Dia mau masuk karena itu keadaan kosong ya kan. Itu jojrok bang katanya. Jadi ada anak kecil. Nah itu yang saya bilang, anak kecil yang hancur mukanya sebelah lagi duduk katanya gini. Itu satu, yang satu lagi juga anak kecil juga, cuman dia lagi main kayak orang keliling gitu aja gitu. Di situ juga saya kagetnya juga, kata beliau itu, dia bilang yang tempat ada gelap itu atau yang lampu meledak itu, sosok yang si leak ini suka jojrok juga di situ, atau
menempati di situ. Itulah yang paling kuatnya, dia bilang. Saya nggak tahu sebabnya, dia juga sampai sempat dia keluar, saya nggak nyanggup deh katanya. Tar dulu, emang kenapa? Bagaimana ini nggak jeprat, kata dia. Ya di sono yang medi terus, kata dia bilang gitu. Lah, kok bisa? Iya. Dia lu lihat aja nih, tanya. Nah, yang jadi saya juga ngomong begitu. Ya itu yang orang anak teman saya itu yang orang sip 1 itu, dia juga sampai bener-bener nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, udah nggak bisa, kayak diem aja. Ngomong-ngomong deh, diem, kayak muka pucat semua udah. Wah, di situ saya minta keringanan dari bos saya, coba di stop dulu deh, ya kan, sementara. Ibaratnya kita kan udah dapet istilahnya tempat buat backup lah ya, maksudnya buat tempat backup untuk istilahnya barang masih bisa lah, space waktu masih ada. Kita minta jeda 3 hari lah untuk op, saya bilang. Oke, katanya. Akhirnya dibolehkan, diizinkan, kita op bareng-bareng gitu, rame-rame kita op. Nah, kebetulan juga kita ada meeting gitu. Bos datang, katanya ada meeting karena ada permasalahan ini, katanya. Pas pagi kita udah pada ini, itu nggak ada di pabrik, budal semua. Sampai saya itu di tempat warung, emang ada balai-balaian, ada tempat-tempat ini agak lega. Di situ pada tidur di bawah. Semua ada yang pulang, ada yang tidur di situ. Saya itu di situ itu cuman ngomong, tapi kok kenapa anehnya di situ aja, tapi kok ke abang warung aman-aman aja. Saya bilang gitu. Kok ke abang warung aman-aman aja. Kok kalau di situ kok parah? Kenapa ya? Kata saya bilang gitu. Kalau kata abang warung mah emang cuma di sekitar situ aja, nggak bakal bisa dari sini. Karena posisinya itu kayak dibilang ada garisnya. Seperti itu, kita nggak tahu. Oh, seperti itu, kata saya. Oh, udah. Kita mah nggak ngambil pusing, bodo amat lah, kata saya gitu. Cuman ini udah kayak begini, ya mau nggak mau kita libur. Itu ngambil motor pada nggak berani. Nggak ada yang berani. Di dalam karena ada di dalam ya kan. Itu nggak ada yang berani. Yang lain ada yang berani, itu maksain itu juga gitu. Kalau kita nggak ada yang berani, udah dibayarin gak dengan berani, udah biar aneh besok aja pagi lah, kata saya bilang gitu kan, nungguin ajan aja, kata saya bilang gitu. Akhirnya kita udah izin, kita pulang, kita udah semua kita beresin, udah agak sedikit terang. Kita kalau nggak salah baliknya itu 5:30 pagi, kalau nggak salah jam 6-an lah. Terus saya balik tuh, saya udah beres, saya balik 3 hari libur. Pas masuk ke 3 harinya kita masuk ya bareng-bareng, kita digabung. Jadi di satu shift aja nih, kita pagi aja nih. Gitu. Rame nih. Ya, jadi rame-rame. Kita kalau kayak orang mah kita gempur aja deh gitu bareng-bareng. Ayo kita gempur bareng-bareng. Kan tapi nggak konsisten. Ya kan, ngacak gitu. Terus ada gini ya kan, karena posisinya kan alat-alat kita tidak memadai gitu. Nggak bisa satu-satu, dari 10 orang tambah 10 orang 50 kan gitu. Ada yang libur satu misalkan. Paling cuma berapa ya, taruhlah misalkan cuman berapa 18 orang misalkan gitu. Ya kan nggak bisa kita iniin kan. Jadi saya punya konsep, ya bilang. Jadi gini aja deh. Gimana kalau kita konsepin yang kemarin harian kita bikin borongan. Itu, Bang. Itu pas kita udah meeting ya. Maaf nih belum kita langsung kita loncat. Jadi pas kita meeting bagaimana kita bikin borongan. Itu. Akhirnya kita bikin borongan, tadinya harian. Oh ya udah, siap. Akhirnya ya itu lah saya bilang, penuh itu tidak bisa ke konsep, kayak acak-acakan juga, bingung lagi kita kan. Wah, gimana lagi nih caranya nih? Dibikin shift 2 begini, dibikin shift 1 rebutan. Nah, kita bingung. Kita carilah solusinya lagi. Nah, dapatlah kita solusi. Jadi begini, kalau emang mau ngambil misalkan barang, kita udah kasih bagian. Saya bilang, di saat bagian ini, ya minta tolong geber sampai malam, bisa nggak? Jadi kayak main 2 shift lagi, saya bilang gitu. Tapi geber sampai malam. Nah, patokan saya taruhlah jam 11 malam atau jam 12 malam. Patok. Jadi ke sana itu udah nggak ada lagi. Dari jam 1 udah nggak ada yang lembur. Sampai pagi. Saya bilang gitu. Biasanya kan kita kan sampai pagi tuh. Nah, ini nggak ada yang lembur. Gimana? Setuju nih akhirnya. Oh, setuju Pak. Udah. Oke, kita jalanin akhirnya. Gitu. Kita ngambil speed-speednya ya. Pokoknya kan namanya mereka itu kerja borongan itu masa terah mereka kan. Mau bagaimana kerjanya. Yang penting speednya itu jam 11 atau jam 10 malam. Dia kerja. Saya bagian nunggu, biasa jaga. Saya kebetulan di sana jadi ya kalau dibilang mandor juga, kalau bahasa kita mah leadernya gitu kan. Selalu buat ini aja lah, backup-backupan aja gitu.
Di situ lebih ngeri lagi Pak. Saya duduk ngopi sendiri, kebetulan mau ada ya mau menjelang maghrib lah. Duduk saya ngopi sendiri. Ada meja, saya dudukin di tadi mejanya. Kebetulan itu di gudang tempat barang-barang yang kayak kontatif, las, apa di situ. Tapi bagus sebenarnya. Ceritanya saya baru-barunya di situ karena ada AC. Nah, saya ngerokok lah di situ sembari ngopi. Ceritanya saya duduk lah di situ. Saya nggak kalau itu maghrib. Saya duduk begitu sendirian sambil ya main-main HP. Ya walaupun main HP kecil-kecil ya kan. Cuman ya sebenarnya sih bukan waktu itu ke SMS ke istri saya sih lagi ngobrol. Pas lagi asik, di situ ada benda-benda ya kayak barang-barang katak jatuh gitu, bedak gitu kan. Saya cuma nengok, biarin aja, itu kan biasa aja kita karena udah tahu, udah biasa gitu, udah biasa lah. Udah nggak tangan dingin makin kencang bang, ledak gitu kan, ledak gitu kan. Wah ini mah nggak beres kata saya. Terus saya sampai ngomong sampai seujun di situ. Kalau emang mau nunjukin, jangan begitu caranya. Ceritanya sompral nih, ya kan? Karena kita udah buntu, gila udah bergabung lah kalau kata kita mau udah peduli setan lah, bagaimana gitu udah begitu udah pikiran kita. Kalau mau nunjukin aja, jangan begitu caranya. Dia bilang gitu kan. Sompral lah bahasa kita. Saya enggak itu kalau maghrib. Pikiran saya siang gitu kan. Udah begitu tunjukin bang. Nah itu yang saya kaget, ini kok beda bajunya kata saya gitu. Kuntilanak merah ternyata. Dia menyosokkan, tapi pertamanya itu tidak pas saya sompral itu belum langsung menyosokkan ya. Pas saya ngomong nggak lama ada barang kayak kayak kayu apa gitu ya modelnya gitu. Tuh dua model kayak di gitu. Kayak ada dilempar gitu. Gitu. Nah, ada tempat jajar gini apa ya dipanggil saya lupa tuh. Pokoknya kayak besi, peralatan besi gitu. Gelang gitu. Jadi pada gitu. Berantakan semua. Baru nggak lama saya nengok ke sana kan yang dilempar itu kan saya nengok begini. Nengok ke kanan begini. Nah, itu dia nyosokin. Posisinya tinggi, Bang. Nah, tinggi. Tangannya juga ini panjangnya mungkin segini lah kali. Ini panjang tangannya ya segini. Itu anak merah tapi panjangnya segini, rambutnya kalau nggak salah lebih dari pantat, mungkin lebih lah ya kalau saya lihat, karena dia posisi begini dia ngeliatin saya, matanya kayak misalkan putih tapi kayak putih polos gitu, putih polos semua. Persis, putih polos begitu persis, giginya cuma bercaling kayak gigi apa sih kalau dibilang ya kayak taring-taring gitu. Jadi kayak giginya gini, jeruji gini, giginya tapi bertaring, gitu. Jadi dia pas kita begini, dia bilang ke kita. Cuman kita astagfirullahaladzim gitu kan. Nggak lama langsung nggak pakai ngomong lagi, itu lampu langsung brak. Gitu. Pas saya buka pintu, brak. Langsung kayak ada puncratan api. Brak. Mas tapi saya ngeliat cuma sepintas ya. Cuman kita keluar, brak. Jadi saya keluar tuh dari pintu tuh udah lari aja udah. Udah saya ngomong sama itu, woi, ya bilang gitu, pokoknya nggak beraturan kita ngomong, woi ada orang kagak gitu kan. Ada lu tadi pada di depan semua, pas di depan, wah kata kagak beres tuh, lihat udah kagak beres, udah begitu kita udah ngomong udah ngerantur, beres udah. Wah, Babe langsung tuh bergerak ke sana kan, dia lihat di situ, wah parah ini, acak-acakan kata dia, udah ntar gue ini aja dah. Ntar gue ngomongin sama ini makin lama makin parah, ini baru berapa bulan udah begini aja gitu kan. Udah hari ini jeda dulu deh, lu sehari, ntar aneh yang langsung ngomongin ke bos kata dia gitu. Nah aneh juga kan ngomong juga, ya udah aneh ngomong ke bos. Terus telepon lah ke bos, maaf nih bos, ini di sini ada nggak beres nih pokoknya. Ya kalau dibilang mungkin di luar logika kata dia. Baru kita ngungkapin, tapi kan emang karena mau bos kan nggak mau tahu. Ya udah, lu mau bagaimana caranya, yang penting lu beres. Ya udah, siap. Besok lo pada libur katanya, ya udah pada libur lah. Libur kita semua pada libur. Saya duga tetap ditelepon juga masih. Gitu. Belum Babe emang orang paling suka sama saya gitu maksudnya. Udah lu datang kemari tenang aja, kopi mau ngerokok mah gampang gitu kan kalau bahasa dia. Kita kan capek dari kemarin kita diliatin terus, masa kita juga yang turun tangan. Udah deh, ikut kata dia gitu. Ya mungkin
perjalanan saya itu dari situ kali ya, mungkin bisa ngeliat begitu gitu kan. Nah akhirnya disitulah saya mau Be, mau ngapain lagi Be, orang-orang pada libur, kita disuruh lembur mending dapat duit kan saya gitu. Ya kan yang penting kan yang ininya biar istilahnya nih yang buat beresin ini ada penanggung jawabnya, dalam arti ending yang bisa benar-benar backupnya dari bos. Ya duit memang kan kadang-kadang ngalir ke saya kan, transfer kadang ke saya. Emang mau bagaimana? Jadi kita cari Pak Haji atau istilahnya kita bikin di sini syukuran. Dia bilang pertama tuh, bagaimana kita buat menetralkan ini? Ya mau nggak mau kan kita kan ngomong sama warga. Ya kan, waduh, ini harus duit nih kata saya bilang gitu. Repot lagi bos lagi kata saya, bos, ini kita harus komprim lagi sama masyarakat di sini gimana nih? Saya bilang. Udah, dia maunya pada berapa? Kemarin sih kalau kita udah kompromi sama RT atau sama Babe, ya paling antaran 200.000 lah kata saya gitu. Satu orang atau satu yang dekat dari pabrik kata saya gitu. Bah itu murah katanya, udah lempar. Dia mau gampang banget. Iya bos, lempar kata saya yang ribet nih, dia bilang gitu. Ya udah lempar, udah gampang, ntar saya kirim katanya gitu. Ada berapa rumah atau gimana? Ntar saya kirim aja sekian gitu ya. Oh ya udah, kirimlah sama beliau. Kita udah oke. Terus ya sama satu lagi saya bilang ini mau dibikin ruatan. Saya bilang terus ada mungkin yasinan atau gimana pengajian lah kata saya gitu untuk menghilangkan negatif kata saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya. Biayanya berapa? Nanti habis berapa bilang kata saya. Dia bilang gitu kan, nih kita kasih dulu, nanti kamu bikin bon ini macam-macam. Oh ya siap buat laporan. Oke. Dia udah ngasih, ya udah siap. Wah kita mah udah megang duit aja udah aman kata saya bilang gitu. Udah. Akhirnya panggillah sama petua di sana. Gitu. Bilang sana kalau nggak salah dia itu ustadz lah, kalau dipanggil ustadz sih. Emang agak ya buat ininya dia ya, buat diorot kita. Diundang lah berapa orang. Kita udah oke, dari berapa orang udah oke, maksudnya dari berapa keluarga udah oke semua. Pengajian lah kita gelar di situ. Di saat pengajian, ini ada kejadian yang paling kita benar-benar mungkin kayak di TV-TV nih bang. Atau istilahnya mungkin ya orang bilang saya itu lu ngada-ngada, mungkin ya. Itu pas kita mengadakan pengajian bang, benar-benar itu kejadian di luar dugaan. Barang yang kita sudah tumpuk, sudah dirapikan, sudah benar-benar dibereskan, itu pada gobrak-gubruk bang. Atau istilahnya diberantakin bang. Itu baru kita cuman kalau nggak salah pembacaan Yasin, kalau nggak salah surat Yasin gitu kan. Langsung buar berantakan, tenang buang gitu semuanya. Ada lihat tuh. Ya bukannya lihat lagi, bukannya pada Yasin, bukannya pada stay atau gimana, mereka pergi bang. pada ya, betul pada Buddha, maksudnya pada bubar gitu. Cuman ada saya, Ustadz, terus sama beberapa orang gitu di situ, mungkin sama Babe, ya mungkin sama yang karyawan, ada yang berapa orang lah yang ikut gitu kan di situ. Terus saya bilang lah ini bagaimana, dia bilang gitu, pada pergi semua ya, karena takutan gitu kan. Orang bener-bener parah ya, posisinya juga deket dari situ kan. War. Itu lampu padahal saya sudah sengaja saya nyalain, tapi tetap masih gitu. Makanya saya bilang, wah ini udah nggak beres gue. Gimana ya kalau buat pindah? Nah saya minta untuk pindah, tapi ya bos udah taken kontrak di situ. Mau nggak mau, kata dia. Gue udah taken kontrak di situ. Lu harus bagaimana caranya supaya ini biar aman. Gitu doang maunya. Masalah uang gampang. Cuman kalau kita pindah lagi, kita sulit. Karena posisinya harus beres lagi dari awal lagi. Dia bilang, oh ya udah. Kata saya udah itu benar-benar lelah bang. Gimana? Ya udah beresin Yasin ini masih tetap juga nggak bisa keluar, nggak mau keluar. Maksudnya nggak mau dipindahkan. Wah ya udah dah. Akhirnya kita, Mbak, ini cariin orang spiritual yang benar-benar paten. Gitu, di ngajiin udah begini, ngabisin biaya aja kan, mendingan langsung aja yang paten dah. Saya bilang gitu. Kebetulan nggak tahu dapat dari mana, beliau ngasih ke orang pinter. Di situ diberesin sama beliau. Kirain mah beres ya bang. Ternyata lebih kuatan gaib sana dibandingin beliau ceritanya.
Itu mungkin ya maaf aja ya, memang kalau dibilang, kalau kata beliau yang kala ini itu katanya di situ itu macam kayak istana atau istilahnya tempat memang jin buang anak lah kalau bahasa dia gitu, kata dia ya. Cuman kita kan nggak tahu, tapi kan ini waktu itu kan prosesnya di situ ada orang yang nimpalin ya kan, atau telu atau macam-macam lah gitu. Terus ditaruh lah di situ kali mungkin gaibnya, tapi di situ katanya sudah kayak pasar gaib atau ini yang gaib lah di sana, kata dia bilang. Beliau bilang begitu, soalnya di situ beliau tuh muntah darah bang. Itu saya ngomong, Ki, kenapa Ki gitu, namanya panggilnya kan Aki gitu kan, panggilnya Ki, namanya orang spiritual. Lu muntah darah bang. Yang muntah darah tuh nggak berhenti-berhenti. Dia bilang, wah di sini mah katanya nggak beres katanya. Ini mah katanya ada tunggakan. Tunggakan itu kayak misalkan kepala kebo yang ada di dalam atau dimasukin di dalam, di kubur kata dia gitu. Di situ pusatannya kata dia, cuma saya nggak tahu. Terus di mana posisinya? Kata saya gitu. Tuh ada yang di dalam ini kata dia gitu. Cuman saya udah nggak nyanggup. Darah bang. Udah bawa rumah sakit. Mas saya tuh saya giniin. Saya jadi nganter yang rumah sakit. Saya nggak tahu tuh yang di ini lagi kan. Akhirnya saya nganter si Aki ini sama teman saya bawa mobil. Saya bawa ke rumah sakit, diiniin dulu, beresin. Dia bilang sih, kata dia, saya bisa kata dia. Cuman emang nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa ini luka dalam aja sih kata dia gitu kan. Ya emang kalau kerjaan begini, cuma saya kalah katanya gitu. Ya akhirnya saya mah cuman karena dia nggak sanggup kan, yang kita udah komitmen ya saya kasih separohnya kan gitu. Tambah lagi perobatannya beliau. Nah setelah itu saya udah balik, saya ngomong bareng-bareng sama gini, bagaimana kalau kita beresin di sana? Tapi kita pagi, nekat bang itu. Ya udah beresin. Jadi di tempat itu apa yang dibilang Aki coba kita gali, kayak gitu ya kan. Bener-bener supaya mungkin tunggakan itu atau patok itu biar bisa aman di sini. Maksud saya dan tujuan saya begitu. Ya udah kita beresin. Saya nyewa tukang babat biar cepat, ya kan. Pokoknya biar rampung, saya suruh sewa ada tuh. Sewa dapat 3 jam beres. Mama bang, kendalanya banyak bang. Jadi itu si tukang yang beresin itu atau istilahnya pemotong itu berapa kali patah mata pisaunya. Jadi ya sebenarnya lalangnya itu biasa, tapi pas di ini patah. Seolah-olah kayak ada kayu kayak ada besi. Batu, mungkin batu atau besi ya kan. Dia gini patah semua. Nah berapa kali tuh nggak beres, dia ngomong, bang ini bagaimana pak, bagaimana ini pak, ini saya ini udah beli yang baru. Kata saya, wah main enak aja kita mah, udah beli baru berapa gitu kan, tinggal hitungan nanti, saya bilang gitu. Beli yang baru sama dia, patah sampai 3 kali patah, padahal baru. Nah akhirnya ini gimana ini Ki, kok nggak bisa? Coba deh gua iniin kata dia yang beresin. Bener bisa sama dia, dibabat lah akhirnya. Dapat berapa jam, pokoknya hampir 3 jaman. Saya lihat udah agak rapih nih. Yang dibilang Aki kata saya gitu, di sebelah mana? Di sini. Udah kita gali. Pas digali itu bang, itu yang tukang babat rumput, yang babat rumput atau ininya, itu udah muka udah parah bang. Ya kan, udah diem aja bang itu. Kata dia pas selama babat rumput itu kan harusnya kan ya santai lah, nggak terlalu ini. Kayak seolah-olah tuh dia itu merasa kok capeknya luar biasa gitu. Kata dia di sini badan kok kayak ada yang nindih bang. Berat gitu. Berat ya. Kepala saya kok jadi pusing gitu. Dia kayak lepas aja udah begini. Sambil duduk dia prok begini. Saya suruh gali jadi begini dia lepas. Akhirnya saya bilang, itu si abangnya begitu dulu. Kayaknya jangan-jangan kena. Iya. Akhirnya dibawa. Selesai dibawa sama ada orang di situ bawa pancul. Oh si abang apa tuh namanya, kopi datang, udah gue yang gali, dia bilang. Kan gue tahu kata dia. Coba gue penasaran juga apa benar yang dibilangin sama yang orang pinter itu kata dia. Gali sama beliau, gak ada apa-apa. Song, ternyata. Dia orang pinter ini ngelihatnya mungkin bukan itu gitu. Tapi ada maknanya, ada bagusnya. Itu kebabat. Gitu. Tadinya kan nggak ada tuh buat kebabat, akhirnya dibabat, dirapiin sama kita, dibersihin, itu nggak ada gimana.
Saya nggak tahu itu bagaimana, itu junjungan gimana juga saya nggak tahu kan. Ya udah, yang penting ini udah dibabat, mudah-mudahan aman. Saya mikir begitu aja kan. Cuman yang jadi perkaranya itu, ini si tukang rumput ini sakit bang, di gari jadinya. Dia sampai nelpon ke, bukan ke atasan sih, ke ini saya, yang manggil dia, sampai dengan ke saya. Pak, ini yang kemarin babat rumput itu sakit di jari. Dia bilang, oh gitu ya, iya. Terus sekarang di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Saya bilang. Katanya dia sih lagi di rumah. Dia bilang, oh yaudah, saya datanglah ke situ ke beliau. Ya mungkin jaraknya itu nggak jauh dari tempat pabrik saya itu atau CP saya, nggak jauh dari situ. Saya datang bareng sama si Aki juga, bareng sama Babe juga yang nendering saya. Saya datang ke sana. Itu kata dia tuh di rumah jadi kaku bang. Jadi sakit, panas, dibilang panas enggak, dibilang gerah ya, dibilang gerah ya bener gerah ya gitu. Dibilang ntar masuk dingin sedingin-dinginnya kayak es batu kata dia gitu. Pokoknya dingin lah gitu. Terus dibilang meriang, dia nggak meriang tapi kaku dianya. Kayak kaku gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya untung saya bawa si Aki kita nih, si Babe kita sama Babe diberesin. Ya alhamdulillah gitu kan. Saya ngomong ini bawa rumah sakit, terus dia yang mungkin ada luka dalam kayak ngerinya gitu. Saya kasih uang inilah ya kan. Mak, kasih ya Pak ya, kemarin udah babat rumput gini. Oh ya udah apa-apa. Akhirnya saya pergi lagi. Ini udah mulai fatal nih kata saya gitu. Saya udah kompromi juga. Ini udah mulai fatal nih. Sampai tukang babat rumput, sampai ini ada orang yang mungkin anggota-anggota kita atau istilahnya karyawan-karyawan kita udah pada kena semua. Udah gonta-ganti semua berapa orang kata saya gitu kan. Kita kalau nggak salah gonta-gantinya itu pokoknya nggak ada yang betah, ada yang nggak betah, ada yang baru masuk keluar, ada. Terus ada juga yang paling lama ya mungkin ada sekitaran 8 orang, 9 orang lah. Paling lama. Yang paling lama. Jadi ngikutin saya tuh. Nah, di saat 5 bulan itu, nah inilah di sini yang paling saya utamakan. Di situ bang, sudah terlihat, udah rapi. Di tempat-tempat ini juga udah, pokoknya udah ini saya bilang, udah kita cat, kita rapiin di belakangnya. Kan itu kan belum kita cat, cuman istilahnya diberesin doang. Saya cat rapiin. Gitu. Saya cat dirapiin, dibagus-bagusin biar nggak kelihatan kita kumal lah gitu. Dapat berapa hari saya baru membersihkan itu di tempat itu, kejadiannya lebih ekstrim lagi. Jadi saya pun sakit ya kan, cuman saya itu yang paling saya nggak tahunya itu kenapa sakit itu juga aneh, karena posisinya itu kayak ada, merasa itu kayak ada shock pertama, kayak angin tapi panas. Nah pas kena angin panas itu kan kita ya sakit lah, kena yang sakit. Itu sempet bang, kita kayak gimana ya, selama kita sakit itu seharian itu kita dimimpiin. Itu dimimpiin. Nah sosok itu yang saya bilang yang menjulur, terus juga yang kuntilanak merah, anak kecil, pocong. Ya kan? Nah ini posisi pocong ini sebenarnya ini tadinya ini saya belum lihat dia nih, tapi udah masuk ke mimpi gitu kan. Si pocong. Nah, terus si kuntilanak putih biasa, yang biasa itu. Nah, di situ saya dimimpiin yang pernah saya mungkin yang saya lihat. Nah, yang pocong ini saya emang belum saya lihat memang awalnya. Saya bangun lah, kok dari mimpi itu semua sama yang saya lihat nih, cuman kok kenapa ada satu doang yang pocong. Nah, bertanya-tanya saya. Selama saya jalan di situ, atau udah hampir berapa bulan di situ, udah masuk ke 5 bulan ini, kenapa saya baru ada mimpian pocong? Sedangkan yang lain-lain ini yang saya lihat, kan begitu kan? Tanya-tanya, nggak tahu kenapa saya itu sehat nih bang, sehat. Udah dah kita kerja, namanya kita mau nyari uang kan, kita kerja lah, bodoh lah kita mau ngomongin apa. Saya paksa lah kerja, cuman ada tanyanya itu, tanda tanya itu, pocong itu apa gitu. Saya datang situ jam berapa itu ya, pokoknya kalau nggak salah sih sekitaran abis asar itu wujudin bang, si pocong itu yang dalam mimpi saya, dan sama persis apa yang saya yang saya lihat di mimpi saya. Itu si pocong di mana tempatnya,
yang saya lihat juga sama posisinya gitu kan. Kejadiannya pas saya masuk sebelum kamar mandi yang ada jalan agak ke terowongan gitu. Ya, di situ saya tidak pernah masuk kan. Baru kali itu saya pingin tahu dikarenakan dari mimpi saya. Saya jalanlah ke situ. Itu saya diwujudin, Bang. Nah, saya bener-bener kaget, tapi saya udah mulai tekad kan. Wah, gitu saking kagetnya kita ngeliat begini, bener-bener ngeliat sosoknya pocong. Itu diem aja dia diem. Posisi matanya itu agak anjur ini udah nggak kelihatan di sini. Yang di sininya itu udah busuk ya, udah agak busuk. Baunya itu udah mulai, pokoknya kita sampai muntah di situ kan. Wah gitu. Udah ngeliatnya udah begini-begini aja tuh, aduh. Nah, saya saking udah karena udah dari mimpi kan, itu sama wujudnya saya nanya gitu, kayak misalnya udah berani lah gitu. Kamu siapa sih gitu? Ada apa di sini gitu? Dialah yang ngasih tahu. Gitu. Bahwasannya di sini ada orang dulu memang buang atau melempar itu supaya pabrik ini atau pabrik roti ini, bekas pabrik roti ini itu bangkrut. Itu si pocong itu yang ngasih tahu. Si pocong itu yang ngasih tahu ke saya. Dalam mimpi itu cuma wujud aja, tapi bener persis. Yang lain-lain itu nggak ada yang ngasih tahu. Cuman itu yang ngasih tahu ke saya dan itu bener-bener nyata di kuping saya dan mata kepala saya sendiri. Topan ini hidung itu udah nggak bisa ini lagi sama muntah itu terus, terus. Karena pas saya ngomong begini dia ngomong, saya dengerin, temen saya begini tutup hidung, begini tapi kan namanya sengatan itu kan, udah itu gaib lagi. Itu badan panas kayak orang meriang, kita deket dia itu, ini dari sini berapa meter lah, itu udah kita begini aja tuh dia ngomong, ini saya lemparan. Gitu. Ada seorang dukun yang lempar ke sini untuk menghancurkan pabrik roti ini, gitu. Ada tempat di mana sesuatu yang ditaruh untuk kalau bahasa kita apa ya, medianya gitu, ditaruh di sana. Pocong itu yang ngasih tahu gitu. Alhamdulillahnya ilalahnya itu dari 5 bulan itu pas saya dikasih tahu pocong itu, saya sempat pertama ya udah dikasih tahu di mana tempatnya, letaknya sudah. Itu dia ngilang, cuma minta dikirimin doa. Itu aja. Sebenarnya dia nggak mau di situ. Gitu. Dia nggak mau, cuma karena dilempar. Dan ada media itu. Jadi dia terkunci. Jadi makanya kenapa semua makhluk gaib itu di situ dianggapnya kayak pasar atau apa. Nah itu dia terkunci. Ceritanya seperti itu. Dibilang sama Poci ini. Akhirnya saya ngadu lah ke Aki yang sudah lama di situ, karena dia kan juga ya mungkin bisa tapi nggak tahu soal itu kan. Saya ngomong, tapi seolah-olah si Aki ini nggak percaya omongan saya nih. Saya punya bukti nih. Kira-kira kalau ini tunggakan ini kita ambil, katanya ini bakal aman. Kata saya gitu. Itu saya udah selesai itu, saya muter-muter itu saya udah paksain diri untuk berani gitu. Dia ngomong, masa sih? Dia bilang, selama gue di sini nggak ada yang namanya gue dikasih tahu. Dia bilang gitu. Itu ngadu lah argumen kita kan, ngadu argumen. Udah kayak ayolah kita sama-sama kita sama. Saya bilang gitu. Daripada ini begini terus gitu. Ini anak-anak yang ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jangan sampai yang belum tahu ini tahu. Kata saya gitu. Biar kerjaan kita juga berjalan lancar. Ini kadang-kadang kan ada aja lah musibahnya lah, ada lah macem-macem. Cuman kita udah nggak sebutin satu-satu ya, ada lagi lah gitu. Ya ayolah kita biar supaya ini aman, kita bilang gitu. Ya udah, emang di mana dia menunjukkan di mana? Ya Allah alam bisawab, saya tunjukin ada posisinya itu sengnya itu rapi banget bang. Itu paling pojok, ternyata itu yang pas saya lihat di Poci itu ada lagi paling pojok di dalam. Nah dari dalam situ saya dikasih tahunya, tapi saya belum, kan saya belum ngambil karena belum ada saksi. Setelah ada saksi saya berani, saya bilang gitu kan. Saya ambil bareng sama Babe itu berdua. Ada buntalan bang segini bang, kayak bantal. Gitu. Jadi dikubur di dalam, dia ditaruhin kayak keramik gitu sedikit.
tapi nggak di apa ya, nggak di plester ya, tapi cuma ditutup begini pakai keramik. Ada berapa meter, itu kayak bantal segini. Itu buntalan-buntalan yang dibilang ada tanah kuburan, kayak model paku, terus beling apa ya, macam-macam beling, tapi ada kembangnya. Itu pokoknya ada bau kayak menyannya yang saya pernah cium, itu bau kemenyannya, kembang, bau menyannya, sama darah. Itu ada darahnya, di situ ada darahnya. Jadi di situ digumpal jadi satu, jadi kayak iketan pocong ya, kayak iketan pocong. Di situ diikat, itu diambil, ya kan. Pas kita ambil ya mungkin baunya sih udah nggak ini lagi ya, cuman nyengat yang itu berasa gitu. Itu panas bang, pas kita ambil panas, asli panas. Itu pas diambil sampai si babe aja itu berasa, itu kayak berasanya dia kalau seolah-olah kayak dibakar kata dia gitu. Dia ngomong, wah panasnya katanya gitu. Nah itu ternyata tunggakannya itu bang. Akhirnya udah, ini gue mau ambil tapi jangan pakai ini katanya. Kalau pakai tangan kita repot katanya, takutnya ntar kena ke kita. Kata dia bilang gitu. Oh ya udah kata saya gitu. Nah itu nggak lama, yang sebelum saya ngambil kan dia datang ke orang pintar dulu, atau istilahnya ustadz dulu nih, yang bener-bener buat ngambil ini bagaimana cara ngambilnya. Padahal itu cuma kita ambil doang gitu kan. Saya itu belum tahu itu ngambil bagaimana caranya gitu, masih gumpalan itu. Tapi emang posisinya semua di dalamnya itu, yaitu kata si siapa pocong itu ada tanah kuburan, dalam-dalamnya kayak misalkan kayak paku macam-macam itu, terus ada kembang, ada darah, ya kan, dicampurin lah di situ jadi satu, ditaruh lah menyan, ya kan, supaya mungkin lebih ini lagi mungkin. Itu saya dikasih taunya gitu aja, cuman itu masih bentuk pocong aja. Nah ini mau diambil kan, benar apa enggaknya masih ya kita belum tahu gitu. Pas kita dari ustadz itu, udah nih pak, selama ini yang kita cari-cari ini, coba kita ambil. Diambil sama dia, emang bener-bener itu sampai udah wah, kita juga sama wah begitu semua itu nggak ada yang nggak ini, muntah semua. Wah, mungkin energinya, walau bahasa kita yang energinya energinya tuh makin ini tuh menyengat. Nah itu yang saya bilang, bawa anyir, bawa apok, di satu ketuk hidung, nyengat di hidung itu sampai kepala ngeng itu kan. Kita wah itu bener-bener nyengat sampai wow, saya udah nggak tahan, saya paling dulu untuk keluar. Udah saya foto udah semua tuh, saya keluar. Udah saya nggak mau ini, tuh saya ngomongin ke babe ngurusin kayak gituin kan. Babe lagi ngurusin sama beliau, diiniin, wah iya ini ternyata media ini. Apa yang saya bilang ternyata benar, dan pocong itu bener gitu, ngasih tahu saya itu. Gitu. Padahal ya maaf dia buruk, tapi ngasih tahu baik gitu. Bahwasannya dia di situ pun dia nggak, kalau bahasa kita kalah bang. Jadi si pocong ini kalah di situ karena ini orang ya, makhluk-makhluk di situ tuh bener-bener paling kuat semua, dan dialah yang terdorong yang paling powernya kecil sebenarnya, dan dia pun nggak mau untuk menyakiti orang sebenarnya gitu, si pocong ini. Nah saya juga nggak tahu kok bisa ada mimpi pocong ini gitu. Nah dia cerita juga tuh, saya diceritain, bener mbak ini kok bisa katanya bapak bisa mimpi ini, saya nggak tahu. Dia bilang gitu. Itu kan pas lagi saya sakit tuh kok tiba-tiba yang saya pernah lihat bla 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 bla, kok muncul sosok ini gitu. Saya penasaran, posisinya dia ada di dalam pas kamar mandi dalam sini. Ya saya coba apa yang saya mimpi itu benar apa kagak, atau benar apa enggak. Ya udah saya ikutin ternyata benar, saya bilang. Akhirnya itu menyosokkan, saya terpaksa kuat-kuatin atau ya pokoknya saya pengen kuat-kuatin karena dari mimpi paling saya emang nggak bakal digigit, saya nggak bakal ini kan gitu. Ternyata dia ngasih tahu bahwasannya ada gumpalan ini. Gumpalan itu sudah diambil bang. Alhamdulillah. Kita selama berjalan, selama kita di pekerjaan, alhamdulillah tuh yang acak-adul, yang macam-macam, yang sakit, yang ini, alhamdulillah. Dan yang seperti leak, yang kuntilanak merah, kuntilanak biasa itu nggak ada sama sekali. Tuh, disitulah saya ya mungkin sampai ke 3 tahunnya itu nggak terlalu. Ya mungkin kalau yang gaib-gaib macam-macam lain mah ada, cuman nggak sampai fatal lah gitu.
karena sebelumnya. Karena posisinya ini kan kita udah dapet gimana ya, kerjaan itu 2 kali ya, maksudnya kerjaan itu kan berbeda ya. Di antara yang roti kan nggak acak-acak, maksudnya nggak ada suara, nggak ada gema mungkin ini. Kalau kita kan benar-benar bergema, apalagi kita pakai alat-alat berat kan gitu. Ya akhirnya selama kita berjalan di sana, semua yang kita sudah dapat tunggakan ini atau bahasanya ini orang jahat ini, ya mungkin kita sih nggak tahu, belum alam ya, saya bisa yang nggak suka itu kita dapetin ya dari alhamdulillah saya yang nemuin gitu. Ya dalam mimpi itu ya alhamdulillah saya udah bisa, udah selama saya berjalan disitulah pengalaman saya yang bener-bener mantap, bener-bener mistisnya luar biasa. Sakit-sakitannya udah sering, sampai yang tadinya gemuk kurus. Itu sampai kurus bang, asli kurus, badan saya kurus karena saya kan jarang tidur. Terus mikirin ini bagaimana berjalan, plan kita juga bagaimana berjalan, terus semua yang anak-anak juga atau misalkan semua yang di situ karyawan juga bisa kita ini juga kan, maksudnya istilahnya berjalan lah gitu. Ya semenjak itu kita udah baru kali inilah kita udah ngerasain, udah cukup lah saya bilang gitu. Cuman alhamdulillah selama saya hampir mau masuk 3 tahun ini di sana itu aman udah, tapi ya sedikit ada cuman kita udah aman sama sekali. Ya mungkin dibilang sakit-sakitan atau gimana udah nggak ada lagi ya, sampai saya pun keluar dari situ. Bukan keluar sih sebenarnya, saya udah nggak ada minat lagi di sana di dalam 3 tahun itu. Ya mungkin ada kelesan saya, mungkin buat saya sih nggak keles, tapi ada satu yang bikin keles saya dari 3 tahun tersebut. Jadi saya mengundurkan diri, saya dapat kerjaan daerah Cibitung. Gitu. Akhirnya saya keluar. Gitu. Itu aja sih bang. Yang saya lihat dan saya dapat pengalamannya. Berkesan sekali itu 3 tahun. Bukan kesan lagi bang, emang sudah pasti saya juga ngerasa wow. Jadi di situ bang punya tersendiri. Mungkin kalau misalkan mungkin ada yang bilang saya, ini mah cuma saya tinggal, biarin lah. Kalau emang nggak percaya, saya tunjukin. Kalau memang itu bangun masih ada, saya gituin. Ada bangunannya. Ada dokumentasinya. Kalau dokumentasi, karena ini dulu saya punya foto itu kekok-kekok, jadi nggak ada bang. Di Facebook nggak ada. Saya dulu nggak pernah main Facebook karena istri saya melarang. Oke. Berarti iya. Kasus ditutup berarti. Kasus ditutup soalnya itu nggak ada. Saya dulu itu nggak pernah main sosial media, itu nggak pernah. Jadi memang khusus itu SMS aja. Karena dulu istri masih suka ya cemburuan lah dulu. Berarti ini pabrik bekas rotinya ini daerah Bekasi. Daerah Bekasi, masuknya Bantar Gebang. Bantar Gebang. Arahnya Bantar Gebang, dan ini nggak, kalau pabrik kan ada di depan gitu, ini nggak di dalam. Jadi bukan pabrik ya, dibilangnya CV. Di daerah Kapling gitu. Kapling. Pokoknya kalau mobil muat, tapi masuk ke dalam. Sebelum pasar Bantar Gebang. Sebelum pasar Bantar Gebang, belok kanan. Bagi yang penasaran silakan kunjung. Boleh di situ, boleh. Kunjung aja ke situ. Tapi CV-nya udah tutup ya? Udah lama itu. Udah hampir berapa tahun sih. Kita juga udah nggak pernah ada komunikasi lagi. Ya karena sih pernah dengernya sekalinya itu dulu bukan saya yang ini lagi, kan saya pernah dengar kalau misalkan tuh CV itu tutup karena bos saya pun punya proyek, kalau nggak salah itu ke Singapura apa kemana gitu. Nah, tapi tempat ini sendiri maksudnya ada update terbaru nggak, kayak misalnya apa di tempat baru atau memang terbengkalai sampai sekarang gitu? Kalau itu saya kurang tahu ya. Kalau itu saya kurang tahu. Soalnya saya terakhir saya tahunya itu sudah bos saya udah nggak ada ke sana, saya udah melipir juga. Saya tahunya sekali-kalinya nyampe ke sana pun juga itu sama orang lama ya, silaturahim. Karena posisi saya itu udah kerja di daerah Cibitung, itu udah bener-bener lebih capek lagi masalahnya. Karena long shift. Kalau di sana itu long shift, jadi terus kita. Jadi dari jam 7 ketemu jam 7 lagi bang. Makanya jadi nggak pernah ketemu di situ. Jadi saya di sana, pas saya dari situ pindah,
saya kerja lagi di daerah Cibitung. Di daerah Cibitung itu saya long shift dari jam 7 pagi misalkan sampai jam 7 sore. Nah, nanti kalau misalkan dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Jadi cuma 2 shift. Seperti itu. Ini yang selama di pabrik roti ini selama kurang lebih 3 tahun ya. Itu ada nggak yang meninggal gitu atau memang sakit aja yang kayak kesambat gitu? Kalau waktu pas sama saya, alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Cuman yang fatal-fatal ada. Yang sakit, yang kayak ya itu yang saya bilang. Terus ada juga yang kayak gudik-gudik gitu, kayak apa tuh kayak gatel-gatel itu sampai berapa bulan gitu. Itu ada. Tapi itu kalau makanya saya bilang di sana itu ada banyak. Cuman kita ngambil ringkasannya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang sakit itu sering dan gonta-ganti orang udah sering. Paling banternya itu orang lama 9 orang lah pokoknya. Itu bener-bener kita klop begini gitu dulu. Di dalam 3 tahun itu kita klop. Berarti yang sakit sering di situ ya? Sering. Oke deh. Jadi sekian cerita kita kali ini tentang cerita dari Bang Denny ketika di bekas pabrik roti. Daerah Bantar Gebang. Gitu. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir aja ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Denny pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.